Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi yang pertama. Suhu panas ekstrim negara-negara di Eropa kebakaran. Ramai-ramai negara Eropa kini tersambar petaka bersamaan. Suhu panas ekstrim membawa kebakaran hebat bahkan membuat lumpuh sejumlah wilayah di sejumlah negara dan memakan korban jiwa. Salah satunya di Spanyol dan juga Portugal. Hampir 400.000 hektar lahan terbakar di Spanyol tahun ini. Ini melampaui angka sebelumnya pada tahun 2022, yakni sebesar 306.000 hektar. Para ilmuwan mengatakan perubahan iklim memicu gelombang panas yang lebih lama, lebih intens, dan lebih sering di seluruh dunia. Kelembapan udara, vegetasi, dan tanah yang lebih rendah memudahkan kebakaran hutan menyala dan mempersulit pengendaliannya setelah terjadi. Spanyol mengalami gelombang panas selama 16 hari hingga hari Senin dengan suhu melonjak di atas 40 derajat Celcius di banyak wilayah. Panas tersebut memicu kebakaran hutan yang telah menewaskan 4 orang. Pesawat dari Italia, Belanda, Republik Ceko, dan Slovenia telah bergabung dalam upaya pemadam kebakaran. Jerman mengirimkan 60 petugas pemadam kebakaran dan 24 kendaraan. Prancis mengerahkan 66 petugas pemadam kebakaran dan 23 kendaraan. Sedangkan Finlandia mengirimkan 26 petugas pemadam kebakaran. Tetangga Spanyol, Portugal juga tengah dilanda kebakaran hutan yang bahkan memakan korban jiwa. Seorang pria dilaporkan tewas saat membantu memadamkan kebakaran hutan yang telah menghanguskan Portugal. Ia bukan korban pertama, melainkan yang ketiga dalam seminggu terakhir. Sekitar 15 orang juga terluka. Kita langsung saja ke informasi yang kedua, Rusia kembali melakukan serangan terbesar kepada Ukraina. Gelombang serangan udara Rusia kembali mengguncang Ukraina pada hari ini waktu setempat, di mana dalam serangan terbesar sejak pertengahan Juli, Moskow meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal ke berbagai wilayah Ukraina, menewaskan 1 orang serta melukai belasan lainnya. Perdana Menteri Ukraina Yulia Shevchenko menegaskan serangan itu menunjukkan Rusia tidak serius membicarakan perdamaian meski upaya diplomasi Amerika Serikat gencar dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Ia menjelaskan serangan yang dilancarkan bersifat kombinasi mulai dari drone, rudal jelajah, rudal balistik, bahkan senjata hipersonik. Angkatan Udara Ukraina mencatat Rusia menembakkan 574 drone dan 40 rudal. Sistem pertahanan udara berhasil menjatuhkan 546 drone serta 31 rudal. Namun sejumlah wilayah tetap mengalami kerusakan dan juga korban jiwa. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan 49 unit pesawat nirawak tipe militer Ukraina di sejumlah wilayah. Informasi yang ketiga dari dalam negeri, Menteri Keuangan ungkap anggaran pendidikan mencakup 20% dari APBN. Sri Mulyani Indrawati membeberkan anggaran pendidikan mencakup 20% dari total belanja negara, yakni sebesar 757,8 triliun rupiah pada tahun 2026. Anggaran tersebut meliputi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar 253,4 triliun rupiah untuk biaya operasi sekolah, biaya operasi PAUD, dan juga tunjangan profesi guru. Selain itu, anggaran pendidikan juga disalurkan melalui kementerian dan lembaga sebesar 243,9 triliun rupiah, antara lain melalui Kemendikdasmen, Kemendikti-Saintek, dan Kementerian Agama, serta Kementerian PU yang mengalami kenaikan untuk menjamin kualitas dan akses pendidikan yang lebih luas. Anggaran pendidikan juga disalurkan melalui program makan bergizi gratis atau MBG, yakni sebesar 223,6 triliun rupiah yang diklaim akan dirasakan langsung oleh 71,9 juta siswa sekolah. Melalui pembiayaan anggaran pendidikan disalurkan sebesar 37 triliun rupiah untuk dana abadi pendidikan, penelitian, dana abadi pesantren, dan dana abadi perguruan tinggi, serta dana abadi kebudayaan, revitalisasi sekolah, dan sekolah unggulan Garuda. Adapun LPDP tahun 2026 menargetkan pemberian beasiswa bagi 4.000 mahasiswa. Sementara untuk anggaran makan bergizi gratis, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar 335 triliun rupiah. Kita ke informasi yang terakhir. Prabowo ungkap akan lakukan pergantian jika Immanuel terbukti korupsi. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurutnya Noel, sapaan akrab Immanuel akan diganti bila memang terbukti bersalah. Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali mengingatkan kepada anggota kabinet untuk terus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Terkait dengan kasus ini, menurut Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan dan menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk diproses, dijalankan sebagaimana mestinya, dan apabila terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian.